Orang itu buang-buang uang. Terlalu mahal buat orang seperti kita. Kasih tinggal. Nanti besok kalau kau sudah nikah, kau bisa minta tolong kau suami urus kok. Bagaimana kalau saya tidak mau? Tidak bisa, Orpa. Kau bapak sudah kasih habis banyak uang untuk kau yang kakak kasih kau punya acara kemari. Jangan kau bikin malu mama dan bapak sudah. Orpa itu perempuan. Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, Orpa harus kembali ke dapur. Hidup itu penuh dengan pilihan, Orpa. Kau bisa pilih untuk tinggal dan menyerah, atau kau bisa pilih untuk kejar kau punya impian. Hei, tunggu dulu Ade. Saya mau ke Wamena nih. Saya udah di jalur yang benar belum? Wamena ada di sana. Harus ke sana terus. Mungkin di sebelah sana kali sudah tidak lebat. Saya bisa ikut kamu ke sana. Orpa, apa yang membuat kamu jalan ke Wamena? Kamu lanjut sekolah di sana. Emangnya di kamu ada sekolah? Ada, tapi saya mau yang terbaik. Bapak Rian tidak rasa baik kan? Jangan panggil saya Bapak dong. Panggil saya Rian aja. Saya ini kan teman. Terus, kalau kau kesini bikin apa? Saya ini musisi. Saya mencari suara-suara alam untuk saya jadikan musik. Kita harus bergerak cepat. Kalau tidak, nanti dia punya mama datang. Ada mamanya. Cukup, kau lihat pohon ini. Dari tadi kita cuma putar-putar di sini saja. Saya benar-benar minta maaf ya. Begitu saja, kau sudah buat kita tak putar di tengah hutan. Kita dua ini orang yang sedang dicari. Kita tidak punya banyak waktu untuk tersesat di tengah hutan. Orpa, kata dia bilang Orpa, yang lagi ke Jawa itu di kali sana. Tidak, Satu, apapun itu kau bikin satu. dia harus sekolah, tidak Kau bisa. itu perempuan. Kau Tidak. diam dan ikut apa yang satu. Oh nggak apa-apa, Orpa. Sudah, cepat Orpa. Lagi itu orang sama dengan perempuan. Apa dia bayar? Dengan harta atau nyolong? Saya minta maaf sudah lari. Kalau gara-gara sekolah Bapak sampai begini, saya kubur saya punya mimpi sudah. Halo, selamat pagi pemirsa Inspirasi Pagi. Baru saja kita tadi menyaksikan cuplikan film dari film Orpa, yaitu film karya anak bangsa dari Papua. Nah, film ini adalah hasil dari program workshop Jendela Papua yang dibuat dan diperankan oleh anak-anak asli Papua. Dan film ini juga berhasil mendapatkan penghargaan khusus di sebuah festival film untuk para sinias baru. Nah, sebelum film ini dinyatakan tayang secara luas di bioskop, film Orpa ini telah menjelajah ke berbagai festival-festival film di seluruh dunia. Seperti apa film ini? Kita akan undang narasumber saya pagi ini, yaitu para produser dan juga para pemain dari film Orpa. Silakan masuk. Selamat pagi, ada Mas Axel dan juga Mas Deva, selaku produser dari film Orpa. Dan juga para pemain, silakan. Ada Mas Arnold Kobogau sebagai Septinus dari Orpa, selamat pagi. Dan ada Denny dan juga Auror, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung. Oke, boleh lebih mendekat kita, jangan jauh-jauhan ya. Supaya lebih akrab. Kita mau tanya dulu terlebih dahulu ke para produser terlebih dahulu ya. Boleh diceritakan latar belakang pembuatan film ini seperti apa? Karena menarik sekali ya. Ini sutradaranya, pemainnya semua dari Papua. Penulis ceritanya juga dari Papua ya. Boleh diceritakan, silakan Mas Axel. Jadi latar belakang film Orpa ini sebenarnya kita terinspirasi dari kawan-kawan kreatif kita di Papua sana. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol santai, mereka bilang, bisa nggak kakak kalau misalkan kita bikin film yang ceritanya dibuat oleh orang Papua, disutradari oleh orang Papua, dan yang mainnya semua orang Papua. Ya. Akhirnya saya sama Deva tertarik untuk buat film itu. Akhirnya terjadilah Orpa gitu. Oke, Orpa ini apa sih, ada artinya nggak sebenarnya? Orpa ini sebenarnya adalah nama yang sangat umum untuk anak perempuan di Papua. Tapi kadang-kadang suka diplesetin sama teman-teman di Papua itu Orpa, orang Papua. Orang Papua, cocok gitu. juga ya. Kalau di Jawa Ayu, Putri, Dewi ya. Iya. Kalau di Papua Orpa kemudian. Orpa. Oke, tadi kita sempat lihat ya di cuplikannya, memang ada gadis Papua tadi, itu Orpanya tadi ya. Yes. Dan ketemu sama cowok gitu ya. Kita coba tanya sinopsisnya ya. Yeah. Boleh Mas Arnold, boleh cerita mungkin sebagai ayahnya Orpa, sinopsis ceritanya sedikit seperti apa sih? Iya, tadi kalau yang ketemu itu kan, itu ada, jadi ceritanya Orpa ini lari dari rumah karena ditekan sama ayahnya. Sama Anda ya? Iya, bahwa sama saya sebagai Septinus, bahwa memang di usia yang sangat muda dipaksa untuk
harus menikah. Ya. Maka si Orpa lari terus ketemu sama ada si namanya Mas Rian ya di film itu. Jadi mereka ketemu di hutan, kemudian sama-sama lari karena memiliki persoalan yang sama, bahwa dikejar gitu. Nah, baik. Kira-kira itu sinopsisnya kemudian ya. Kita kalau Papua panggilnya kakak ya tadi ya. Kalau Mas kurang cocok ya. Baik. Ini saya juga mau tanya ke Dani ya. Dani atau Auror ini katanya saya dengar lahir di Papua ya. Oh, saya lahir di Papua. Lahir di Papua, Ya. Waduh, ini walaupun penampilannya bule ya, tapi bisa bahasa Indonesia ya, karena lahir di Papua. Ya. Boleh cerita sedikit kenapa bisa terlibat kemudian di film Orpa ini, Dan? Ya, jadi saya diajak oleh Bang Theo, penulis ceritanya, dan mungkin dia pikir karakter saya cocok di dalam filmnya. Saya berperan sebagai Tom, seorang misionaris, dan kebetulan saya juga dibesarkan di pedalaman Papua, jadi cukup cocok buat saya. Okay. Dan saya cinta Papua, sama seperti Tom yang berusaha untuk bantu masyarakat di pedalaman, jadi cocok sih. Baik. Auror juga perannya sama ya? Sama. Ini Regi sebagai misionaris. Iya, benar. Seperti apa perannya tokohnya? Jadi Regi itu istrinya Pak Tom. Kalau tidak salah saya ibu saya orang Papua, ceritanya ibu saya orang Papua dan ayah saya dari Jerman kalau tidak salah. Dan sebenarnya juga ibu saya orang Papua, tapi ayah saya dari Prancis. Baik. Dan mungkin fokus Regi itu membantu masyarakatnya ya dengan pendidikannya sendiri untuk mungkin menaikkan pendidikan gitu. Dan wanita. Baik. Jadi walaupun kesannya cast-nya bule, padahal orang Papua juga ternyata ya. Jadi betul-betul ini kisahnya, sutradaranya, pemainnya semua dari Papua. Dan tadi cerita dari Orpa ini kalau tidak salah memang cerita yang banyak terjadi di Papua begitu ya. Nanti kita cerita lagi, kita harus jeda sebentar. Nanti kita akan kembali lagi ngobrol bersama mengenai film Orpa ini. Jangan kemana-mana, Inspirasi Pagi segera kembali. Anda kembali lagi di Inspirasi Pagi, pemirsa. Pagi ini kami masih membahas mengenai film Orpa, film karya dari anak Papua. Ini saya bersama dengan para produser dan juga pemain dari film Orpa. Tadi kita sempat terputus ya sedang membahas mengenai Orpa, ini kisahnya yang inspired by kisah nyata begitu ya. Boleh cerita sedikit Mas Deva, memang di Papua nih banyak sekali kisah anak di bawah umur dipaksa menikah begitu atau bagaimana? Banyak sekali emang sesuai yang kaos yang kita pakai, emang seorang teenager yang harus lari dari rumahnya, yang mengejar pendidikan. Karena memang salah satu kru kita pun juga bahkan laki-laki ya disuruh nikah muda. Jadi ini cerita real yang kita sendiri di kru juga ngalamin. Bahkan setelah kita syuting juga ada kru yang dipaksa nikah dengan orang yang tidak dia mau juga dan masih muda juga. Jadi emang ini real. Baik. Ada pesan apa yang ingin diangkat sebetulnya dari mengambil kisah tersebut untuk diangkat ke film pada? Memang ini concern dari director sendiri, teman kita, kakak kita Theo Rumansara. Karena memang sehari-harinya dari sekian banyak masalah yang ada di Papua, ini yang menurut dia paling urgent untuk sekarang. Karena balik lagi semua masalah ujung-ujungnya apa? Pendidikan buat dia. Dan saking banyak layernya dia harus milih mana yang paling penting, akhirnya Saripatia diambil ini dulu gitu. Dan ini terjadi di keluarganya, di sekitar kita, bahkan di lingkungan syuting kita. Jadi ini dulu sih yang mau kita ambil. Dan kita mau memastikan film ini harus kembali lagi ke penonton, yaitu mama-mama di Papua, keluarga di Papua. Jadi ini benar-benar yang kita dorong untuk dikomunikasikan lewat film. Baik, jadi temanya yang diangkat serius, cukup serius, tapi kita bawa seringan secara mungkin live, ya. betul. Sehingga tadi kita juga bisa lihat pemandangan Papua di sana begitu. Kita coba tanya pengalaman menarik ya, mungkin ya. Ada pengalaman menarik apa nih selama syuting? Arnold, boleh coba ceritakan. Ada beberapa sih. Ya. Yang pertama itu mungkin pas syuting. Ya. Itu ada satu adegan di mana kita kejar-kejaran kan. Di situ hampir saya tuh patah kaki tuh. Wow. Gitu ya. Ini karena medannya begitu berat atau bagaimana? Iya, medan yang ada beberapa scene itu memang berat karena mainnya harus di sungai kan. Nah, itu hampir patah kaki saya di situ. Sama yang mungkin paling berkesan itu karena karakter saya antagonis, terus dari awal film harus menjadi orang tua yang keras, yang galak ya bahasanya. Galak. Terus kemudian pada golden scene endingnya tuh saya harus menangis. Nah, itu yang memang menurut saya berkesan sih. Dari orang yang keras tiba-tiba menangis, waduh. Baik. Itu sih mungkin. Nanti kita lihat ya tangisan yang Kakak Arnold di film Orpa ya. Baik. Dan ini juga mana katanya sampai harus bicara 3 bahasa, betul ya? Boleh cerita sedikit? Jadi kan Tom sebagai seorang misionaris, dia ya
mungkin dari luar negeri, dia bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia atau Melayu Papua, dan juga bisa bahasa Parimainane atau bahasa Dani, bahasa lembah Wamena, karena konteks ceritanya dari lembah Wamena, lembah Balim. Jadi di dalam ceritanya saya bisa 3 bahasa itu. Baik. Tapi aslinya memang sudah bisa atau belajar lagi pada akhirnya? Iya, saya dibesarkan di Wamena, jadi dari kecil sudah bisa mengerti, bisa bicara sedikit bahasa Wamena, bahasa Dani. Tapi untuk scene ini memang saya harus latihan. Saya ingin sekali untuk seperfect mungkin lain itu, karena itu saya mau menghargai bahasa Dani, menghargai keberagaman yang ada di Papua. Jadi ya saya harus latihan sedikit. Kursusnya sama Kakak Arnold ya. Kakak Arnold jangan-jangan lebih jago Dani nih sama Wamenanya tadi ya dibandingkan Dani. Baik. Aurel, ini syutingnya di tahun berapa? Lalu waktu lagi pandemi kalau nggak salah ya. Boleh cerita Aurel? Jadi itu tahun 2021 bulan-bulan April kalau tidak salah. Tapi kita sudah dikontak sebelumnya. Jadi karena seperti Mbak bilang waktu pandemik, kita latihannya banyak online, beberapa kali meeting online. Terus mungkin beberapa waktu kemudian kita ketemu gitu. Jadi menurut saya kalau saya waktu itu tuh, aduh ketemunya nanti gimana, awkward, aneh, atau kan. Tapi selama tidak, ini online, ternyata enggak ya? Tapi sama sekali tidak. Waktu kita ketemu sama tim, teman-teman yang lain, ternyata, aduh yang ini saya kenal, ini teman saya. Jadi dari awal tuh sudah sangat friendly sih. Baik. Karena tadi semuanya dari Papua sendiri begitu ya, jadi kekeluargaannya tadi begitu hangat ya pada akhirnya. Ini kapan, di kota mana saja ditayangkan, dan kapan mulai diputar di bioskop nih? Sudah mulai diputar, mulai hari ini juga. Dan kotanya banyak sekali, dan terutama dari timur Indonesia sampai ke barat. Baik. Jadi kita utamakan teman-teman di timur dulu supaya ramai, habis itu kita bisa tambah. Baik, karena tadi pesannya memang untuk mama-mama di Papua. Betul, ya. untuk keluarga di sana. Baik. Nanti kita mau ngobrol lagi ya seputar, kalau tidak salah film ini juga sudah mendapatkan penghargaan begitu ya. Boleh cerita sedikit mengenai penghargaan yang sudah didapatkan? Untuk penghargaan pertama kali kita tayang di JAF, di Jogja, Festival Internasional. Kita dapat Best Performance waktu itu, Orpanya sendiri, Orsila, itu mendapat pemeran aktor terbaik, aktris terbaik. Kemudian kita dapat ICF Prize dari Balinale, yang hadiahnya kita dapat festival dan screening di Middlebury New Filmmakers Festival kemarin di Vermont. Jadi udah cukup berkeliling, dan sampai akhir tahun kita akan berkeliling ke 4 benua. Wow, baik. Jadi ini bukan hanya untuk memberi pesan kepada mama-mama di Papua, tapi juga bawa misi budaya begitu ya. Betul. Kita bisa kenalkan kecantikan keindahan Papua, mengenai budaya Indonesia sampai ke 4 benua nanti. Betul. Ya. Waduh, luar biasa. Baik. Mas Excel, ada tantangan apa nih terberat sebagai produser selama memproduksi film Orpa ini? Tantangan terberat sih terutama kita sebagai perusahaan film yang kerja di Jakarta, terus abis itu datang ke Papua, logistik itu ternyata sangat berat sekali. Terutama film ini juga 90% itu non-actors, mereka harus dilatih, lalu skema pelatihan mereka itu benar-benar sangat intens, dan kita juga sempat punya keraguan apakah film ini akan berhasil atau tidak, tapi ternyata performance mereka sangat luar biasa, talenta orang-orang Papua ternyata sangat luar biasa menakjubkan ketika mereka menampilkan ekspresi mereka di depan kamera gitu. Jadi tantangan terberat saya sebenarnya kemarin itu adalah keraguan-keraguan saya sendiri gitu, tapi ternyata semua terbalas dengan film yang akhirnya sudah selesai ini, Orpa ini. Baik, begitu luar biasa ya. Tadi kita mau melihat adegan kekerasan dari Kakak Arnold, atau adegan menangisnya nanti bisa disaksikan di film Orpa ya. Nanti kita ngobrol lagi ya, tapi kita harus jeda sebentar. Anda jangan kemana-mana, Inspirasi Pagi segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Pagi ini kami sedang membahas putar film Orpa. Ini film karya dari anak Papua. Baik, saya lanjut ngobrol lagi. Di sini saya masih bersama dengan para produser dan juga pemain dari film Orpa. Saya penasaran, pengen tanya ke Mas Deva nih ya. Sebagai orang mungkin sama seperti saya nih ya, masyarakat di rumah, saya ini belum pernah ke Papua begitu ya. Bayangan kita mungkin soal Papua tuh masih hutan begitu kan ya. Padahal seperti apa, boleh diceritakan Papua tuh sebetulnya seperti apa sekarang saat ini tuh? Papua itu jauh lebih
buat kita sih lebih punya taste ya dibanding kita kadang-kadang ya. Jadi bayangan beberapa teman dari Jakarta juga dikira Papua masih pakai koteka atau apa, ternyata tidak seperti itu. Dan saya sebelum syuting pun udah beberapa kali kesana dan saya jatuh cinta. Dan itu sih sebenarnya yang kita pengen dari awal, kita kangen film Papua bahkan yang didirect dan ditulis oleh orang asli Papua yang lahir besar di Papua. Jadi kita pengen perasaan yang otentik itu keluar sih sebenarnya itu. Makanya kita juga cita-cita pengen Papua itu harus punya prestasi juga, jangan dikenal sebagai yang negatif aja gitu. Dan sebenarnya nggak ada yang negatif, tapi itu ada bias lah di dunia maya sebenarnya itu sih. Baik, begitu luar biasa ya tadi. Mungkin masyarakat berpikirnya film dari Papua paling pemainnya aja begitu yang dari Papua ya. Padahal ini sutradaranya, penulisnya, krunya semuanya dari Papua dan sudah maju, sudah bersaing di dunia internasional begitu ya. Bahkan ini ada juga Dani dan juga Auror ini warga asli dari Papua bahkan begitu ya. Boleh cerita mungkin pengalamannya dulu waktu masa kecil seperti apa, lalu film Orpa ini apakah betul-betul menggambarkan apa yang menjadi kehidupan kalian di saat masa kecil? Boleh cerita? Ya, kalau saya besarnya di Biak, mungkin lebih terbuka karena di bagian pesisir, tapi memang salah satu hal yang di film ini menekankan tuh pendidikan gitu. Untuk teman-teman yang lain mungkin tidak seberuntung di luar Papua bisa dapat pendidikan yang bagus. Jadi ya. Baik, Dani ada yang mau ditambahkan? Saya sendiri dibesarkan di Wamena dan juga di kampung yang cukup terpencil di daerah Yaukimo dan sangat akurat cerita ini. Yang kita lihat di daerah pedalaman adalah pendidikan cukup buruk dan sayangnya banyak anak-anak dibesarkan tanpa pendidikan yang benar, yang baik dan yang layak. Jadi saya senang sekali karena cerita ini angkat kepentingan pendidikan, the need for education in Papua, dan beautifulnya juga ini seorang perempuan yang mengejar itu. And I love that karena seringkali hak-hak perempuan yang dilimit di sana. Baik, jadi ada dua hal ya, selain pendidikan, perempuan juga pantas untuk mendapatkan pendidikan yang setara pada akhirnya ya dengan pria. Arnold sebagai warga Papua ini ada kesan apa kemudian yang didapatkan setelah bermain, atau kenapa sih orang harus nonton film Orpa ini, Arnold? Iya, sebenarnya mungkin dari film ini ada hal yang diangkat, yaitu seperti tadi disampaikan Dani, tapi saya melihatnya bukan hanya sebagai pesan, tapi memang harus diterapkan ini di Papua. Bahwa orang tua yang terlalu keras menekan anaknya untuk hal-hal yang positif seperti begini, apalagi pendidikan, saya pikir kita harus belajar membuka diri untuk menerima bahwa hari ini memang harus banyak anak Papua, khususnya anak perempuan, untuk mengejar cita-citanya, mengejar mimpi lebih tinggi seperti itu melalui film ini. Mungkin itu sih. Baik. Keluar dari pemeran ayahnya ya, yang memberikan tekanan pada putrinya ya. Baik. Mas Excel, ini roadshow-nya sudah ke mana saja, kemudian dan antusias penontonnya seperti apa kemudian sejauh ini? Roadshow ini sudah dimulai kurang dari berapa lama ya, Devexita? Satu setengah bulan yang lalu. Kita startnya memang dari timur ke barat. Jadi kita pengen penonton-penonton timur dulu yang terekspos dengan Orpa, lalu nanti berita-beritanya langsung nyampe ke barat, ya, which is orang-orang di Pulau Jawa gitu. Pemutaran ini sudah diputar di Ambon, terus habis itu juga di Jayapura, terus dan di Sorong, seluruh tempat di Papua sudah, Manokwari, terus habis itu lari ke Pulau Jawa, terakhir di Bandung dan Jakarta. Dan akhirnya kita premier hari kemarin tanggal 7 September. Baik. Mas Deva, siapa saja yang cocok menonton film Orpa ini? Apakah bawa pasangan sama pacar atau bawa keluarga atau gimana, Mas Deva? Lebih cocok untuk keluarga sih, karena tadi Kak Arnold bilang ini film tentang keluarga dan memang disajikan memang untuk keluarga gitu. Karena ada kelucuan, ada keseruan, dan ada haru birunya juga, jadi lebih cocok untuk keluarga. Baik, pesan-pesan yang diambil bisa ditangkap bersama begitu ya, dari ibunya, bisa ngobrol langsung dengan anaknya ya. Itu yang seringkali kita butuhkan begitu ya, selain sebagai hiburan menonton film itu, tapi juga ada hal-hal baik yang bisa kita bicarakan bersama dengan keluarga, pada akhirnya bisa jadi pesan sosial yang baik untuk masyarakat begitu ya. Baik, terakhir ini tayangnya ada di mana saja, mulai tanggal berapa,
bisa ditonton di bioskop-bioskop mana, silakan promonya. Sudah mulai dari tanggal 7 September Kemarin ya. di seluruh bioskop di nasional, dan kita berharap semakin ramai semakin kita tambah nanti layarnya. Dan bukan cuma di Timur aja, kemarin udah mulai sold out di Jayapura. Ya. Show-nya ada beberapa sold out. Di Sorong juga mulai rame, Ambon rame, Jakarta pun juga udah mulai rame pas malam. Jadi kita harus ke bioskop sih secepatnya. Baik, ya jangan sampai kalah ya dengan film-film dari luarnya. Ini film dari karya anak Papua sendiri. Didukung, kita dukung ya sebagai masyarakat Indonesia tadi, supaya ada pesan-pesan sosial yang bisa disampaikan, ada hal baik. Kapan lagi ya, mungkin yang tadi ya masih belum tahu, belum pernah lihat Papua seperti apa sih ya. Cantik apa? Secantik apa, kondisinya seperti apa, kebudayaannya seperti apa. Langsung nonton film Orpa, sekarang juga sudah ada di bioskop-bioskop kesayangan Anda begitu ya. Baik, boleh ditambahkan dari Kakak Arnold, kenapa sih kita harus pergi ke bioskop, bisa nonton apa-apa, adegan-adegan cuplikan sendiri yang paling menarik yang bisa disaksikan nanti apa nih Kakak Arnold? Iya, memang film ini sangat menarik. Artinya dengan tadi teman-teman sampaikan bahwa sudah keliling, saya pikir teman-teman di rumah ya, seluruh masyarakat Indonesia, ini film keluarga. Jadi sangat wajib ditonton, terlepas dari ini anak bangsa yang buat, tetapi pesan-pesan ini harus memang bisa di-share. Seperti itu. Jadi penting sekali bahwa pendidikan hari ini teman-teman di Indonesia Barat melihat bahwa ya mungkin Papua seperti yang nanti teman-teman sendiri lihat di film ini. Baik, bahwa masih ada kondisi pendidikan yang memang belum tersentuh secara baik. Baik, sebagai penutup saya mau undang Dani dan Auror, boleh dong ke kamera ajak penonton untuk nonton film Orpa. Come watch film Orpa in all the theaters around Indonesia. Filmnya seru dan banyak pesan-pesan baik yang kita bisa dapat dari situ. Jadi kami semua harus nonton. Baik, kamu semua harus nonton ya. Kita saksikan Kakak Arnold dan Kasrame. Itu baik. Terima kasih banyak Mas Kesel, Mas Deva, dan juga Auror, Dani, dan Kakak Arnold. Sukses untuk filmnya ya. Kita dukung bersama masyarakat semua untuk bisa datang langsung ke bioskop. Kita dukung film anak bangsa ya, supaya bisa lebih maju lagi dan juga bisa menjadi pesan sosial yang baik untuk kita semua. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Sekolah itu buang-buang uang, terlalu mahal buat orang seperti kita. Kasih tinggal, nanti besok kalau kau sudah nikah, kau bisa minta tolong kau suami urus toh. Bagaimana kalau saya tidak mau? Tidak bisa, Orpa. Kau bapak sudah kasih habis banyak uang untuk kau yang kakak kasih kau punya acara kemari. Jangan kau bikin malu mama dan bapak sudah. Orpa itu perempuan. Orpa mau sekolah sampai setinggi manapun, Orpa harus kembali ke dapur. Hidup itu penuh dengan pilihan, Orpa. Kau bisa pilih untuk tinggal dan menyerah, atau kau bisa pilih untuk kejar kau punya impian.